Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Akmal dari kelas reguler B. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi pemesanan makanan sederhana berbasis Java. Aplikasi ini dibuat menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP dan dijalankan melalui konsol pada Eclipse IDE. Dalam demo ini, saya akan menjelaskan fitur utama aplikasi, alur pemesanan, serta kelas-kelas yang digunakan seperti pelanggan, menu, dan pesanan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat pesanan, melihat daftar pesanan, menggubah status pesanan, hingga membatalkan pesanan. Selanjutnya, mari kita langsung cara kerja aplikasi ini. Yang pertama ada Customer Class. Kelas customer digunakan untuk menyimpan dan mempresentasikan data pelanggan dalam aplikasi pemesanan makanan. Kelas ini memiliki atribut ID, nama, nomor, telepon, dan alamat yang dibutuhkan saat pelanggan melakukan pemesanan. Konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi data pelanggan saat objek dibuat, sedangkan metode getter berfungsi untuk mengambil nilai setiap atribut secara aman. Metode toString digunakan untuk menampilkan informasi pelanggan dalam bentuk teks yang rapi ketika data pesanan ditampilkan. Singkatnya, kelas ini berperan sebagai model data pelanggan yang terhubung langsung dengan proses pembuatan dan pengelolaan pesanan. Lalu yang kedua ada kelas menu. Kelas menu item digunakan untuk mempresentasikan data menu makanan atau minuman yang tersedia dalam aplikasi. Kelas ini menyimpan informasi penting seperti ID menu, nama menu, deskripsi, dan harga. Konstruktor berfungsi untuk menginisialisasi data menu saat objek dibuat, sedangkan metode getter digunakan untuk mengakses data menu tanpa mengubah isinya. Sesuai dengan konsep encapsulation, metode toString berfungsi untuk menampilkan informasi menu secara rapi di konsol, sehingga memudahkan pengguna dalam memilih menu saat melakukan pemesanan. Kelas ini menjadi komponen utama dalam proses pemilihan menu dan perhitungan total harga pesanan. Lalu selanjutnya ada kelas order. Kelas order digunakan untuk mengolah data pesanan pelanggan dalam aplikasi pemesanan makanan. Kelas ini menyimpan informasi penting seperti ID pesanan, data pelanggan, waktu pemesanan, daftar item yang dipesan, dan status pesanan. Enum status berfungsi untuk menentukan kondisi pesanan, pending, processing, delivering, completed, dan cancelled, agar pengelolaan status lebih struktur dan aman. Metode add item digunakan untuk menambahkan item ke dalam pesanan, sedangkan getTotal berfungsi untuk menghitung total harga pesanan berdasarkan seluruh item yang dipesan. Metode toString digunakan untuk menampilkan detail pesanan secara lengkap ke konsol, sehingga memudahkan admin atau pengguna dalam melihat informasi pesanan. Kelas ini merupakan inti dari proses transaksi pemesanan dalam sistem. Lalu selanjutnya ada kelas order item. Kelas order item digunakan untuk mempresentasikan satu item pesanan dalam sebuah order. Kelas ini menghubungkan menu yang dipilih dengan jumlah pesanan. Metode getSubtotal berfungsi untuk menghitung harga subtotal dari satu item pesanan berdasarkan harga menu dan jumlah yang dipesan. Sementara itu, metode toString digunakan untuk menampilkan detail item pesanan secara ringkas, seperti nama menu, jumlah, dan total harga item tersebut. Lalu selanjutnya ada menu service. Menu service digunakan untuk mengelola data menu makanan dan minuman yang tersedia dalam aplikasi. Kelas ini menyimpan daftar menu dalam bentuk list dan berfungsi sebagai penyedia layanan menu untuk bagian utama aplikasi. Pada konstruktor, kelas ini menginisialisasi data menu contoh yang akan ditampilkan kepada pengguna saat melakukan pemesanan. Metode getAllMenu digunakan untuk mengambil seluruh daftar menu, sedangkan findById berfungsi untuk mencari menu berdasarkan ID yang dipilih pengguna. Kelas ini membantu memisahkan logika pengelolaan menu dari alur utama, sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Lalu yang terakhir ada kelas main. Kelas main merupakan pusat jalannya aplikasi pemesanan makanan. Kelas ini bertugas mengatur alur program, menampilkan menu utama, serta menghubungkan pengguna dengan fitur-fitur seperti membuat pesanan,
melihat pesanan, mengubah status pesanan, dan membatalkan pesanan. Dalam kelas ini digunakan scanner untuk input pengguna, map untuk menyimpan data pesanan sementara, serta menu servis untuk mengambil data menu. Metode main menjalankan program secara berulang hingga pengguna memilih keluar. Secara keseluruhan, kelas main berfungsi untuk sebagai controller sederhana yang mengkoordinasikan interaksi antara pengguna dan kelas model lain dalam aplikasi. Selanjutnya kita akan melihat run-nya. Nah, jika kita ingin melihat pesanan, kita bisa klik 2, lalu melihat ingin memesan pesanan baru, bisa klik 1, lalu masukkan nama pelanggan, masukkan nomor HP, masukkan alamat, lalu memilih daftar menu yang tersedia. Di sini saya akan memesan mie ayam. Masukkan jumlah yang diinginkan. Jika ingin menambah item, klik Y. Jika tidak ada item lagi yang ingin dibeli, klik N. Selanjutnya akan ditagih total yang harus dibayar, senilai 40.000. Metode pembayaran bisa tunai atau transfer. Di sini saya akan transfer. Nah, lalu pesanan sudah berhasil dibuat dengan ID 1. Jika ingin membatalkan pesanan, masukkan ID pesanannya. Nah, jadi pesanan ID 1 telah dibatalkan. Jadi berhasil pesanan yang tadi itu kita batalkan. Jika kita ingin keluar, bisa klik 0. Lalu keluar, terima kasih, program selesai. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.